Banyak pembalap yang cepat, tapi sangat sedikit yang punya otak. Di Free Practice 2 Catalunya kemarin, kita tidak melihat Veda Ega Pratama yang sekedar memutar gas. Kita melihat sesuatu yang jauh lebih ngeri. Tenang, sabar, dan penuh perhitungan. Sampai-sampai banyak yang bilang Veda sedang kesurupan aura Valentino Rossi. Lihat apa yang terjadi di lintasan. Catalunya sedang galak. Banyak pembalap tumbang, kehilangan grip, dan terobsesi jadi yang tercepat sampai akhirnya berakhir di gravel. Tapi Veda, dia justru melakukan hal yang sebaliknya. Dia tidak butuh lap time spektakuler di awal. Dia sedang membaca buku, membedah setiap jengkal aspal tikungan demi tikungan. Filosofi ini identik dengan sang maestro, Valentino Rossi. Rossi tidak pernah menyerang sebelum fondasinya kuat. Dia teliti soal pengereman, obsesif soal throttle response, dan hanya akan meledak saat keseimbangan motor sudah 100%. Dan di FP2 ini, Veda menunjukkan kedewasaan yang sama. Setiap lap adalah laboratorium, bukan sekedar pamer kecepatan. Inilah yang harus diwaspadai rival-rivalnya. Pembalap paling berbahaya bukanlah dia yang tercepat di awal sesi, tapi dia yang paling paham karakter motornya saat lampu hijau menyala di hari balapan. Garis balap Veda semakin bersih, pengeremannya semakin presisi. Dia sedang menyusun kekuatan dalam diam. Apakah Catalunya akan menjadi saksi lahirnya The Doctor versi Indonesia? Mari kita bedah strategi jenius Veda Ega Pratama di video kali ini. Pada sesi Free Practice 2 di sirkuit The Barcelona Catalunya, Veda Ega Pratama benar-benar memperlihatkan pendekatan yang sangat matang, sabar, dan penuh perhitungan. Sebuah pendekatan yang mengingatkan banyak orang pada kebiasaan legendaris Valentino Rossi ketika membangun fondasi performa sepanjang akhir pekan balap. Rossi selama bertahun-tahun dikenal bukan hanya karena keberaniannya di lintasan, tetapi juga karena obsesinya terhadap detail. Ia selalu memanfaatkan setiap sesi latihan untuk memahami motor sedalam mungkin. Bahkan saat berada di grid, Rossi terkenal sangat teliti memperhatikan seluruh prosedur, mulai dari momen bendera merah, persiapan kopling, pemilihan gigi, respon throttle, hingga bagaimana motor bereaksi pada detik-detik penting sebelum lampu hijau menyala. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, yaitu menemukan keseimbangan terbaik sebelum benar-benar menyerang. Dan pada Free Practice 2 kali ini, Veda tampak menerapkan filosofi yang sangat mirip. Sejak awal sesi, Veda terlihat tidak terlalu tertarik untuk langsung mengejar posisi puncak. Ia juga tidak menunjukkan ambisi berlebihan untuk mencatatkan satu lap tercepat yang spektakuler. Sebaliknya, seluruh fokusnya tertuju pada proses yang jauh lebih penting, yaitu memahami setiap karakter lintasan Catalunya dan membangun keseimbangan motor sebaik mungkin. Setiap keluar dari pit lane, Veda tampak seperti seorang pembalap yang sedang membaca buku tebal halaman demi halaman. Ia mempelajari titik pengereman, merasakan perubahan grip aspal, menilai respon ban, serta mengevaluasi bagaimana motor bereaksi ketika masuk dan keluar tikungan. Tidak ada lap yang dijalani tanpa tujuan, tidak ada tikungan yang dilewati tanpa analisis, tidak ada detail yang diabaikan. Pendekatan ini menunjukkan tingkat kedewasaan yang sangat tinggi. Veda memahami bahwa posisi di papan waktu pada sesi latihan tidak selalu mencerminkan kekuatan sesungguhnya. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa motor memiliki keseimbangan yang tepat sehingga dapat digunakan secara maksimal ketika sesi yang benar-benar menentukan dimulai. Dan keseimbangan itulah yang tampaknya menjadi target utama Veda. Ia ingin mendapatkan motor yang stabil saat pengereman keras. Ia ingin front end yang memberikan rasa percaya diri ketika masuk tikungan. Ia ingin traksi yang sempurna saat membuka gas. Ia ingin akselerasi yang halus namun tetap agresif. Ia ingin motor yang benar-benar menyatu dengan gaya balapnya. Di sirkuit The Barcelona Catalunya, keseimbangan semacam ini sangat krusial. Sirkuit ini terkenal menuntut kombinasi presisi, stabilitas, dan keberanian. Tanpa setelan yang tepat, pembalap akan sangat mudah melakukan kesalahan. Dan hal itu terlihat jelas sepanjang Free Practice 2. Banyak pembalap mengalami momen-momen sulit. Beberapa melebar di tikungan, beberapa kehilangan grip, dan tidak sedikit yang harus mengalami crash ketika mencoba memaksimalkan performa. Ancaman kecelakaan benar-benar membayangi hampir seluruh peserta. Namun di tengah situasi yang penuh tekanan tersebut, Veda justru tetap tenang. Ia tidak terburu-buru, ia tidak terpancing, ia tidak memaksakan motor melebihi batas. Sebaliknya,
ia terus menjalankan strateginya dengan disiplin tinggi. Hampir di setiap lap, garis balapnya semakin bersih, sudut menikungnya semakin tajam, titik pengeremannya semakin presisi, dan akselerasinya semakin stabil. Yang paling menarik adalah bagaimana Veda tampak begitu fokus pada detail-detail kecil yang sering diabaikan. Seperti seorang teknisi di atas motor, ia seolah merasakan setiap perubahan respon mesin, setiap getaran kecil, dan setiap pergeseran karakter motor. Pendekatan ini sangat mirip dengan metode Valentino Rossi yang selalu membangun performa dari pemahaman mendalam, bukan dari tindakan tergesa-gesa. Semakin sesi berlangsung, semakin jelas bahwa Veda Ega Pratama sedang menyusun fondasi yang sangat kuat. Ia mungkin belum memamerkan seluruh kecepatannya, ia mungkin belum menunjukkan serangan penuh. Namun justru karena itulah para rival harus semakin waspada. Sebab pembalap yang paling berbahaya seringkali bukan yang paling cepat di awal, melainkan yang paling memahami lintasan dan memiliki motor paling seimbang ketika waktunya benar-benar tiba. Pada akhirnya, Free Practice 2 di sirkuit de Barcelona Catalunya ini menjadi bukti nyata bahwa Veda Ega Pratama sedang berkembang menjadi pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga sangat cerdas secara teknis. Seperti Valentino Rossi di masa keemasannya, Veda memahami bahwa kemenangan besar selalu dimulai dari perhatian terhadap detail terkecil. Dan ketika keseimbangan yang ia cari benar-benar telah ditemukan, maka kecepatan luar biasanya hanya tinggal menunggu waktu untuk muncul. Jika fondasi ini terus berkembang, bukan tidak mungkin Catalunya akan menjadi saksi bagaimana Veda Ega mengubah sesi latihan yang tenang menjadi awal dari penampilan besar yang menggetarkan dunia balap. Satu hal yang paling menarik perhatian sepanjang Free Practice 2 di sirkuit de Barcelona Catalunya adalah bagaimana banyak penggemar mulai melontarkan komentar penuh kekaguman bahwa Veda Ega seolah kesurupan Valentino Rossi. Tentu saja ungkapan tersebut hanyalah kiasan untuk menggambarkan betapa tenang, stabil, dan cerdasnya pendekatan Veda selama sesi latihan. Ia tidak terburu-buru mengejar posisi teratas, tidak terpancing untuk memaksakan motor, dan tidak terpengaruh oleh banyaknya crash yang menimpa pembalap lain. Sebaliknya, Veda tampil dengan ketenangan luar biasa. Persis seperti filosofi balap Rossi yang selalu menempatkan pemaraman lintasan dan keseimbangan motor sebagai prioritas. Setiap lap yang dijalani Veda terlihat sangat terukur. Ia mempelajari setiap tikungan, memperhalus titik pengereman, dan terus membangun ritme yang konsisten. Tidak ada gerakan yang sia-sia, tidak ada keputusan yang tergesa-gesa. Semua dilakukan dengan kesabaran dan perhatian terhadap detail yang sangat tinggi. Inilah yang membuat banyak orang teringat pada Rossi. Bukan karena gaya balapnya identik, melainkan karena cara berpikirnya yang begitu matang. Rossi selama kariernya dikenal sebagai pembalap yang mampu mengubah sesi latihan menjadi laboratorium untuk mencari setelan terbaik. Dan di Free Practice 2 kali ini, Veda tampak menerapkan pendekatan yang sangat mirip. Tidak mengejar sensasi, melainkan menyusun fondasi kuat untuk sesi yang lebih penting. Di tengah tekanan, crash dan kesalahan para rival, Veda justru tetap tenang dan semakin solid. Garis balapnya semakin rapi, sudut menikungnya semakin tajam, dan kepercayaan dirinya terus tumbuh. Tidak heran jika komentar-komentar bermunculan dari para penggemar yang menyebut bahwa ada roh Rossi dalam cara membangun performa di Catalunya. Tentu saja Veda Ega Pratama tetaplah dirinya sendiri, pembalap muda Indonesia dengan karakter, tantangan, dan masa depannya sendiri. Namun gaya berpikir yang sabar, stabil, dan penuh strategi pada Free Practice 2 kali ini memang sangat mengingatkan pada kualitas yang pernah membuat Valentino Rossi begitu istimewa. Dan jika Veda terus mempertahankan pendekatan seperti ini, maka bukan sekedar pujianlah yang akan datang. Catalunya bisa menjadi tempat di mana semakin banyak orang percaya bahwa Indonesia memiliki pembalap yang kecerdasan balapnya luar biasa. Seseorang yang tidak hanya cepat, tetapi juga memahami bahwa kemenangan besar selalu dimulai dari ketenangan, konsistensi, dan kemampuan membaca lintasan dengan sangat mendalam. Dan pada akhirnya, Free Practice 2 di sirkuit de Barcelona Catalunya ini bukan sekedar sesi latihan biasa bagi Veda Ega Pratama. Ini adalah panggung di mana ia menunjukkan bahwa kecepatan sejati tidak harus ditampilkan dengan cara yang gegap gempita. Di saat banyak pembalap lain terjatuh, melakukan kesalahan dan terjebak dalam tekanan untuk mengejar waktu tercepat, Veda justru memilih jalannya sendiri. Ia tetap tenang, tetap stabil, dan fokus pada satu tujuan yang jauh lebih penting, yaitu memahami lintasan dan menemukan keseimbangan motor yang perfect. Pendekatan inilah yang membuat banyak orang teringat pada Rossi, bukan karena Veda mencoba meniru sang legenda, melainkan karena ia menunjukkan filosofi yang sama. Kemenangan besar dibangun dari kesabaran, ketelitian, dan penguasaan detail setiap lap. Setiap lap yang ia laluinya terasa seperti bagian dari rencana yang matang.
Setiap tikungan semakin dikuasai, setiap data memperkuat fondasi, dan setiap menit yang berlalu membuat kepercayaan diri Veda semakin besar. Jika free practice 2 ini adalah proses, maka proses itu berjalan dengan sangat perfect. Jika ini adalah persiapan, maka Veda telah mengumpulkan modal yang sangat berharga.